Dari sini Pak. Dari sini Untuk sekretariat saya rasa udah banyak yang sudah bergabung. Sekarang dari bidang Idewasbang, Bapak Ibu, sudah hadirkah? Hadir. Ya, Pak Hadir, Bu. Sekarang dari bidang Kesbak. Siap, monitor. Siap, hadir, Bu. Siap, Bu, hadir. Oke, terima kasih. Bidang kewaspadaan. Bidang kewaspadaan. Siap, Bu, hadir. Bu Nadia. Bu Siap, Nadia Bu. aja ini. Nggak tahu. Siap, Bu. Kewaspadaan. Ya, oke. Yang penting ada Bu Nadia ya mewakili. Kalaupun Apa? dihimbau Bu Nadia yang lain untuk dapat bergabung. Ya, siap. Bila nanti yang lain ada kegiatan bentrok dengan kegiatan, nanti diinfokan ya Bu Nadia. Ya, siap, Ibu. Sekarang bidang Poldem. Bidang Poldem, politik Hadir, Bu. demokrasi. Hadir. Hadir ya Pak Jajuli dan kawan-kawan. Oke, sekarang Suban Jakarta Barat. Kalau harapan maunya sih. Jakarta Barat, apakah sudah hadir, Bapak Ibu? Jakarta Barat belum hadir ya? Enggak lah. Sudah, Bu, sudah. Oh, ini Jakarta Barat. Oh Iya. iya, Bu Vera. Halo. Terima kasih. Halo. Ya. Sekarang Jakarta Pusat. Hadir, Bu. Bu, hadir. Irma. Ya. Siap, Bu. Ya, selamat pagi Bu Irma. Bu, Bang Pagi, Ian, Bu banyak Christine. banget nih ininya nih. Hadir, Bu Christine. Eni ya, terima kasih. Keren banget. Ya. Jakarta Utara. Pimpinannya langsung ngopi. Ya. Terima kasih Komandan. Waspadaan hadir Ibu Firdi, Bu. Siap, terima kasih. Pas pula ulang tahun. Bu Firdi hadir kewaspadaan. Ya, terima kasih Bapak-bapak. Kita nggak apa-apa, Bu. Bosnya sebentar. Jakarta Selatan. Enggak, Bu. Bosnya Oh, Nober ya Jakarta Selatan ya. Ya, Bu. Jangan lupa isi absennya ya Bapak Ibu. Walaupun nobar, yang depan siapa tuh, guys? Irma mau ngapain? untuk kehadirannya. Terima kasih Bu Elida, Juan Jerman. rekan. Sekarang Jakarta Timur, Hadir semua. Bu Elena. Ya, semua rame-rame. Bu Elena, Bu Sari. Tadi di grup ya. Ya, Desi, Pak Pak Ian, Yan. Desi. Terima kasih Bapak Ibu. Apa aja ikut. Sama-sama. Mulai aja ya. Partisipan udah 62 orang, udah mewakili lah dari semua bidang dan wilayah Bapak Ibu ya. Karena waktu udah jam 9 lebih, kita mulai saja acara pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para kepala bidang Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, para Kasuban 5 wilayah kota, yang kami hormati para Kasubag, Kasubit, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, beserta 5 wilayah kota, para pegawai, para seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, beserta 5 wilayah kota, Bapak, Ibu, semua peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana
pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penginputan pemutakhiran data MAISA BKN. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Sehubungan dengan surat edaran Badan Kepegawaian Daerah nomor 66 SE 2021 tanggal 17 September 2021 tentang pemutakhiran data mandiri atau PDM MAISA BKN, bahwa seluruh ASN Pemprov DKI Jakarta agar segera melakukan pemutakhiran data mandiri melalui MAISA BKN dan dapat diunduh pada tautan HTTPS BKD DKI Jakarta Go ID. Pemutakhiran data mandiri melalui MAISA BKN dilakukan paling lambat tanggal 14 Oktober 2021. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita melakukan pemutakhiran data MAISA BKN, agar dipersiapkan terlebih dahulu bahan atau berkas pribadi masing-masing. Pastikan sudah lengkap. Sudah lengkap semua. Karena server tautan MAISA BKN ini banyak yang mengakses sehingga sulit kita untuk bisa masuk. Sekali lagi pastikan berkas sudah lengkap semua. Waktu yang mudah kita untuk mengakses ini adalah di atas jam 9 malam atau pukul 21. Karena semua pegawai negeri ASN itu melakukan penginputan data mandiri. Bapak dan Ibu peserta BIMTEK, di setiap SKPD atau OPD ditunjuk tim verifikator untuk PDM MAISA BKN ini. Sebelumnya dari wilayah itu sebenarnya ditunjuk untuk tim untuk verifikator, tetapi kami mengajukan dari BKD cukup perwakilan dari provinsi, yakni saya, Pak Muklisin, dan Bu Warti. Karena saya paham kesibukan ibu-ibu Kasubag TU yang sekarang ini sangat sibuk dan banyak yang harus dikerjakan, maka untuk verifikator cukup kami bertiga. Untuk bimbingan teknis ini nanti akan dipandu oleh Bapak Muklisin, bahwa bila Bapak dan Ibu dalam penyampaian BIMTEK nanti dirasa kurang jelas, ditanyakan agar pengisian pemutakhiran data mandiri ini tidak ada kesalahan. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan untuk Bapak Muklisin untuk memandu BIMTEK ini dari sampai berakhirnya acara ini. Kepada Pak Muklisin saya persilakan. Baik, Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangun lagi
bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, Hadirin dimohon berduduk kembali. Bang Kuding, mau dengar? Langsung ke paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, yang terhormat Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Bidang Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para Kepala Kantor Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para Kasubag, Kasubit Provinsi dan 5 wilayah kota, dan yang saya cintai seluruh peserta webinar yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya buka masker dulu ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non-ASN. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, tanggal 4 Oktober 2021. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, pemutakhiran data mandiri adalah proses peremajaan pembaharuan data mandiri untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas guna meningkatkan kualitas layanan ASN. Nah, ketentuan dari PDM ini sesuai dengan pedoman, next slide, yaitu dasar hukum PDM adalah Perka BKN nomor 87/2021 tentang PDM ASN dan PTT non-ASN. Tujuan dari PDM ASN ini adalah untuk memperoleh data ASN yang kuat, terkini, terintegrasi, yang mendukung terwujudnya satu data ASN sesuai dengan prinsip SDI. Acuan dan pedoman penyelenggaraan pemutakhiran data mandiri mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas untuk berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data ASN, meningkatkan kualitas dan integritas data untuk mendukung terwujudnya satu data ASN dan kebijakan pemerintah di bidang manajemen ASN. Next. Inilah target pendataan PDM tahun 2021. Yaitu aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN, P3K, dan PPT non-ASN adalah target pendataan PDM tahun 2021. Next. Oke. Nah, siapa saja sebetulnya yang tidak bisa mengikuti PDM di tahun 2021 ini? Ada dua kriteria yang tidak bisa mengikuti PDM pada tahun 2021 ini. Yang pertama adalah PNS yang tidak ikut EPUPNS di tahun 2015. Jadi, Bapak Ibu yang tidak mengikuti PUPNS di tahun 2015 tidak bisa mengikuti PDM pada tahun ini. Yang kedua, yaitu bagi ASN yang akan memasuki masa purna bakti di tahun 2021 maupun 2022. Ada beberapa ASN di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta yang tahun ini dan tahun depan memasuki masa purna bakti. Secara otomatis beliau tidak diwajibkan untuk mengisi PDM pada tahun ini.
Next. Aplikasi dalam mendukung pelaksanaan PDM ini adalah yang pertama MySap. MySap ini dapat diakses melalui web mysap.bki.go.id. Kemudian Bapak Ibu juga dapat mengunduh di aplikasi Play Store untuk aplikasi MySap. Namun menggunakan aplikasi di Play Store tersebut tidak bisa dilakukan untuk mengupdate PDM atau dokumen-dokumen pendukung. Sehingga tetap Bapak Ibu harus menggunakan web untuk melakukan updating data PDM pada MySap tersebut. Untuk sistem SKAN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang tertuang dalam bahasa pemrograman. Jadi, SIA ASN ini digunakan oleh para verifikator untuk melakukan tugasnya yang telah Bapak Ibu isi dalam MySap. Semua data-data MySap, historis pengajuan perubahan data PDM itu akan masuk ke dalam SIA ASN untuk dilakukan verifikasi. Dan kemudian ada Helpdesk, adalah layanan bantuan integrasi yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil apabila mengalami masalah dalam menggunakan aplikasi mobile MySap. Next. Nah, di sini untuk user PDM, pengutarian data mandiri ini ada 4. Yang pertama adalah pengguna. Dalam hal ini Bapak Ibu, seluruh ASN yang ada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik itu fungsional, struktural, maupun guru, dan lain sebagainya yang tersebut sebagai pengguna, yaitu terdiri dari PNS, P3K, dan PPT non-ASN yang menggunakan aplikasi ini. Untuk verifikator adalah PNS yang ditunjuk oleh instansi untuk melakukan verifikasi. Dalam hal ini, yang tadi sudah disebutkan di awal oleh Ibu Kasubag Umum dan Kepegawaian, untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, verifikator ada di Subbagian Umum dan Kepegawaian. Untuk Bapak Ibu yang ada di guru, mungkin ada di Dinas Pendidikan. Nah, untuk user utama, verifikator itu dipegang oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian. Yang ketiga, Afrofal adalah PNS di unit kepegawaian atau BKD, unit yang pelaksana teknis yang ditunjuk melakukan persetujuan. Jadi, aplikasi Bapak Ibu yang sudah diunggah di PDM, dilakukan verifikator, lalu disetujui oleh BKD. Kemudian untuk user keempat adalah admin. Admin adalah PNS yang ditunjuk oleh instansi sebagai admin instansi. Next. Verifikator pendataan mandiri. Yaitu verifikator instansi adalah unit kerja pegawai, kepegawaian, kantor wilayah, kota, lembaga non-struktural, pelaksana teknis, atau jenis kepegawaian di kantor pusat, atau satuan kerja perangkat daerah, SKPD, atau BKD. Yang Afrofal itu sendiri tentunya adalah BKD yang menyetujui setiap permohonan yang sudah dilakukan verifikasi oleh SKPD. Kemudian ada verifikator dan Afrofal dari BKN. Setelah disetujui oleh verifikator SKPD dan BKD, masih diverifikasi lagi oleh verifikator BKN untuk disetujui. Next. Oke. Sebelum Bapak Ibu mengisi PDM, tentunya Bapak Ibu akan dihadapkan pada pilihan lokasi UNOR untuk pengisian PDM. UNOR ini fungsinya adalah bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan PDM, semua data usulan perubahan data mandiri itu nanti usulannya akan masuk ke dalam unit verifikasi pelaksana induknya. UNOR ini untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk Dinas Pendidikan. Tidak menggunakan kata-kata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Tidak. Apabila Bapak Ibu ada yang menggunakan pertama kali menggunakan UNOR
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, langsung japri ke saya karena akan dilakukan revisi. Ketika pada saat pertama launching oleh BKD, UNOR ini diterbitkan lengkap, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Namun seminggu kemudian diralat lagi, UNOR-nya menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Cukup seperti itu. Termasuk ke Dinas Pendidikan atau instansi induk lainnya ya, untuk SKPD lain. Fungsinya adalah untuk penyeragaman data dan instansi. Oke, next. Penentuan petugas verifikasi dan approval itu didasarkan atas kebutuhan masing-masing verifikasi berdasarkan jumlah dan banyaknya pegawai yang ada di level tiap-tiap SKPD. Next. Oke, untuk jenis data, apa saja sih jenis data yang akan dilakukan pemutakhiran dalam kegiatan PDM pada tahun ini? Ada 12 data yang akan dilakukan pemutakhiran pada aplikasi MySub di tahun ini. Yaitu yang pertama adalah aplikasi pemutakhiran data personal, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, riwayat SKP 2 tahun terakhir, dalam hal ini 2019 maupun 2020. Jadi 2 ya, Bu. Riwayat penghargaan, penghargaan presiden, penghargaan lain-lain yang Bapak Ibu miliki bisa diupload. Diupayakan penghargaannya itu yang tahun terakhir. Apabila Bapak Ibu mempunyai penghargaan misalnya 15, 10, atau 30, ambil yang tahun terakhir saja. Untuk riwayat pangkat dan golongan, Bapak Ibu sudah paham, yaitu riwayat pangkat terakhir. Riwayat keluarga, riwayat peninjauan masa kerja, riwayat diklat, riwayat CLN, cuti di luar tanggungan negara. Kemudian riwayat PNS dan CPNS. Terakhir adalah riwayat organisasi. Next. Bagaimana untuk pemutakhiran data bagi PPK dan PPT non-ASN? Nah, untuk PPK non-ASN ini itu lebih sedikit. Mereka hanya mengisi data personal, riwayat diklat atau kursus yang pernah diikuti, riwayat penghargaan, kemudian riwayat keluarga dan organisasi. Cukup untuk riwayat pemutakhiran data PPK. Next. Oke, kita langsung masuk ke teknis. Apa aja sih data yang akan diperbaharui untuk aplikasi MySub ini? Yang pertama adalah data personal. Data personal ini adalah data yang diisi ketika Bapak Ibu masuk atau login ke dalam aplikasi MySAPK. Nah, data ini akan berisi informasi mengenai data pribadi ASN atau PTT non-ASN yang harus diunggah pada data personal. Yang salah satunya adalah data KTP. Next. Untuk riwayat jabatan, data yang berisi adalah informasi jabatan yang pernah diampuh PNS berdasarkan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam suatu jabatan ASN berdasarkan surat keputusan pengangkatan jabatan ASN. Yang harus diunggah pada data riwayat jabatan itu yaitu surat keputusan dalam jabatan. Sedang bagi Bapak Ibu pejabat struktural, yang diunggah adalah jabatan struktural terakhir yang dilakukan pengunggahan untuk riwayat jabatan. Sedangkan untuk jabatan pelaksana, yang diunggah adalah jabatan terakhir penempatan dia sebagai jabatan pelaksana. Next. Oke, untuk riwayat pendidikan, data yang berisi informasi adalah riwayat kualifikasi pendidikan formal dari jenjang paling tinggi sampai dengan jenjang rendah yang diselenggarakan di university, sekolah, maupun institut. Yang harus diunggah pada data personal ini adalah ijazah kelulusan dari sekolah, university, maupun institut. Ingat, Bapak Ibu, yang diunggah adalah data pendidikan terakhir yang sudah disetujui oleh BKN. Apabila Bapak Ibu saat ini memiliki ijazah pendidikan saat ini adalah SMA, kemudian sudah penyesuaian ijazah, namun belum penyesuaian ijazah,
ijazah S1-nya itu belum bisa dilakukan pemutakhiran data. Jadi data pendidikan pertamanya adalah SMA. Nah, itu ilustrasinya. Bagaimana dengan yang S1? Nah, ijazah S1 itu yang diunggah adalah riwayat pendidikan ijazah yang sudah diketahui, yang sudah disetujui oleh BKN. Nah, apabila dia sudah mengikuti pendidikan S2, namun dia belum penyesuaian ijazah, ijazah S2-nya ditahan dulu sampai disetujui dan diakui oleh BKN. Ijazah pertamanya itu adalah riwayat pendidikan pertama yang bunyi di dalam SKCPNS. Maka itulah riwayat pertama untuk riwayat pendidikan. Next. Untuk riwayat diklat atau kursus, banyak sekali diklat-diklat yang tentunya apabila Bapak Ibu sudah memiliki masa kerja banyak, tentunya riwayat diklat atau kursus akan semakin banyak. Nah, data yang berisi informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti ASN ini meliputi diklat struktural, diklat teknis, seminar, workshop, magang, maupun sejenisnya. Namun yang diunggah pada riwayat diklat di PDM MySub ini hanya riwayat diklat terakhir. Dalam arti, apabila Ibu memiliki banyak sekali sertifikat diklat, yang diunggah cukup diklat terakhir saja, yang berkualitas. Dalam hal ini, misalnya Bapak Ibu mengikuti pendidikan ADUM untuk eselon 4, diklat PIM 4, diklat PIM 3 maupun diklat PIM 2. Yang diunggah adalah diklat PIM terakhir, yaitu diklat PIM kalau dia menduduki jabatan struktural eselon 3, yaitu diklat PIM 3. Nah, eselon 4-nya nggak usah diunggah. Itu biasanya riwayat-riwayat pendidikan sudah terekam kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan PUPNS di tahun 2015. Nah, untuk guru biasanya yang diunggah adalah sertifikasi pendidikan atau bisa juga pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu miliki. Ingat, di dalam sistem MySAPK ini, riwayat diklat yang hanya diperbaharui itu hanya satu. Apabila muncul dalam riwayat diklat Bapak Ibu, upayakan yang diunggah itu hanya riwayat terakhir saja, riwayat pendidikan yang paling terakhir. Next. Untuk riwayat SKP, data yang berisi informasi riwayat penilaian prestasi kerja selama 2 tahun. Dalam hal ini, tahun 2019 dan tahun 2020. Yang terakhir, ingat ya Bapak Ibu, yang dilakukan berdasarkan perencanaan, kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dapat dicapai, serta perilaku PNS. Yang diunggah harus riwayat SKP yang sudah ditandatangani oleh atasan penilai serta atasan pejabat penilai. Ingat Bapak Ibu, yang diunggah itu harus dokumen asli. Dokumen-dokumen yang sifatnya fotokopian harus mendapatkan legalisir dulu sebelum dilakukan pengunggahan. Oke, next. Oke, di sini terlihat ya Bapak Ibu tampil untuk riwayat penghargaan. Data yang berisi informasi riwayat penghargaan, tanda jasa atau tanda kehormatan berdasarkan penilaian kontribusi batas jasa pemerintah yang diberikan langsung kepada PNS. Dalam ini yang diunggah untuk riwayat penghargaan adalah penghargaan dari Presiden. Diutamakan yang Presiden dulu, Satya Lencana Karya Satya, itu yang 10, 20, dan 30. Bapak Ibu kalau misalnya punya, silakan diunggah. Bisa berbentuk piagamnya, bisa juga surat keputusannya. Dua-duanya boleh. Apabila piagamnya hilang, tapi surat keputusannya ada, pilih salah satunya. Atau dua-duanya kalau di PDF-kan bisa, ya nggak masalah. Yang penting asli berwarna. Oke, next. Untuk riwayat pangkat dan golongan ruang, yaitu adalah data yang berisi informasi riwayat pangkat dan golongan ruang selama bekerja. Data yang diunggah untuk riwayat pangkat golongan ini adalah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir. Apabila Bapak Ibu sedang melakukan proses kenaikan pangkat di periode
Oktober 2021 ini itu tidak bisa dilakukan pengunggahan karena dokumen yang dimiliki untuk kenaikan pangkat terakhir ini belum Bapak Ibu terima. Ya, jadi kenaikan pangkat dan golongan yang Bapak Ibu unggah ini adalah kenaikan pangkat terakhir yang Bapak Ibu miliki saat ini. Ya, kalau Bapak Ibu saat ini golongan yang 4A, ya unggah 4A. Pak, saya lagi proses naik 4B. Kan baru proses, Pak, belum tentu disetujui. Ya. Oke, next. Oke, untuk riwayat keluarga, data yang berisi adalah informasi keluarga, orang tua, ayah, ibu, data pasangan, suami atau istri untuk PNS, dan data anak semua yang ada dalam kartu keluarga. Walaupun misalnya anaknya sudah menikah, ataupun itu adalah anak kandung, tetap masukkan ke dalam riwayat keluarga ini. Yang diunggah adalah untuk riwayat keluarga. Untuk riwayat suami istri tentunya ada data-data di kolom-kolom isian itu ada karis, nik, kemudian juga ada akte kelahiran, kemudian ada juga buku nikah. Namun yang diunggah untuk pasangan adalah buku nikah. Ingat ya, buku nikahnya yang asli maupun yang Pak, buku nikah kan ada 2 gitu kan. Nah, mau yang punya istri apa punya suami, mana aja boleh, yang penting asli gitu. Oke ya, dan harus lengkap. Jadi untuk melakukan PDF buku nikah ini, Bapak Ibu, lampiran depannya yang ada fotonya, kemudian terakhir ada data-data wali nikah, pasangan yang dinikahkan, saksi, dan ada stempel dari KUA-nya. Itu yang diunggah ke dalam buku nikahnya. Untuk anak-anak, semua yang dipakai adalah akte kelahiran. Akte kelahiran anak itu upayakan asli, diunggah semuanya ke dalam sistem MySAPK. Next. Oke, ini akan next. Riwayat peninjauan masa kerja, data yang berisi informasi riwayat penetapan persetujuan peninjauan masa kerja ASN. Ingat ya, Bapak Ibu, saya garis bawahi data yang berisi informasi riwayat penetapan persetujuan peninjauan masa kerja ASN. Yang harus diunggah dalam riwayat peninjauan masa kerja ini adalah surat keputusan peninjauan masa kerja. Nah, Pak, gimana kalau untuk ASN seperti K2 yang diangkat menjadi PNS, biasanya dia masa kerjanya bisa lebih dari 20 tahun atau 16 tahun. Ada yang dari Satpol PP dia ada yang masa kerjanya 4 tahun, ada 16 tahun. Ada juga dari guru yang guru K2, ada yang banyak lah masa kerjanya. Nah, untuk riwayat penetapan masa kerja ini tidak bisa dimasukkan peninjauan masa kerja karena ketika Bapak Ibu diminta untuk memasukkan surat keputusan peninjauan masa kerja itu tidak bisa Bapak Ibu buktikan. Ya, sekali lagi riwayat penetapan persetujuan peninjauan masa kerja ini harus yang sudah disetujui dan ada keputusan dari BKN. Oke, apabila tidak ada, Bapak Ibu skip aja. Nanti peninjauan masa kerja Bapak Ibu yang ada masa kerjanya itu ketika CPNS 16 tahun, 4 tahun, 10 tahun, itu akan tercover dan terlihat terbaca di CPNS. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kecuali Bapak Ibu yang memiliki riwayat peninjauan masa kerja ini ada surat keputusannya dari BKDK, dari BKNK tentang peninjauan masa kerja. Misalnya PNS sebelum masuk menjadi PNS dia bekerja di Bank BNI. Nah, dia usulkan nih ketika dia jadi pegawai pernah kerja di Bank BNI. Dia usulkan ke BKN, berproses semua segala macam hingga muncullah surat keputusan tentang peninjauan masa kerja ini. Nah, keputusan peninjauan masa kerja ini nanti akan dimasukkan ke dalam SK masa kerja PNS tersebut. Lumayan untuk nambah-nambah gaji. Oke, apabila tidak ada jangan dimasukin, skip aja. Oke, next.
Minum dulu, Bu. Haus. Untuk riwayat organisasi adalah data yang berisi informasi riwayat pengalaman organisasi, yaitu riwayat pengalaman PNS bergabung dan berkontribusi dalam suatu organisasi yang sesuai dengan tusi dan atau profesinya. Ingat, yang diunggah dalam riwayat organisasi itu adalah sertifikat organisasi atau SK kepengurusan atau kartu anggota. Nah, untuk ASN sendiri ada batasannya untuk masuk ke dalam organisasi, betul ya Bu ya. Nah, contohnya adalah organisasi partai politik, dia nggak bisa. ASN tidak boleh ikut kegiatan organisasi yang berkaitan dengan partai politik. Apabila misalnya Bapak Ibu ikut keanggotaan misalnya Karang Taruna, itu bisa masuk. Yang penting ada SK penunjukan sebagai pengurus atau anggota atau apa segala macam, itu bisa diunggah. Apabila tidak ada, saya tidak mau masukkan riwayat organisasi, di skip aja. Di skip aja, itu nggak jadi urgent, nggak jadi penting. Oke, next. Oke, untuk riwayat cuti di luar tanggungan negara, data yang berisi adalah informasi riwayat penetapan status cuti di luar tanggungan negara, mulai dari persetujuan hingga pengaktifan kembali. Ya, jadi setiap ASN yang mengajukan cuti di luar tanggungan negara, dia dapat 2 SK, yaitu penetapan cutinya. Setelah cutinya di ACC oleh BKN, nanti dia akan dapat pengaktifan kembali. Jadi dua-duanya itu harus diunggah. Oke, biasanya untuk CTLN ini cuti di luar tanggungan negara itu biasanya dimiliki oleh ASN wanita, biasanya ya, kebiasaan, karena wanita itu biasanya melahirkan anak lebih dari 3. Nah, itu otomatis dia harus mengajukan CTLN. Apabila Bapak Ibu mungkin ASN yang lain mempunyai cuti di luar tanggungan negara, tetap ingat harus ada dua surat keputusan yang harus diunggah. Oke, next. Oke, untuk riwayat CPNS-PNS, yaitu berisi data yang informasi riwayat status kedudukan CPNS dan PNS sesuai dengan SK. Yang diunggah dalam riwayat CPNS dan PNS ini adalah surat keputusan dan surat keputusan CPNS maupun surat keputusan PNS. Jadi nanti akan ada 2 kolom ya, pilihan. Pertama, update CPNS-nya dulu, kemudian update PNS-nya. Dan setiap bar-bar kolom itu, nanti Bapak Ibu juga akan mengisi kolom-kolom tentang isian CPNS dan PNS itu. Ada SPMT, ada banyak yang harus diisi. Next. Oke, inilah kewenangan instansi KPD Induk untuk otoritas melakukan verifikasi. Yang pertama adalah riwayat pegawai, riwayat jabatan, riwayat diklat, riwayat SKP, riwayat penghargaan, riwayat keluarga, riwayat CPNS, PNS, dan riwayat organisasi. Nanti itu akan menjadi domain kita untuk dilakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Bapak Ibu yang sudah diunggah dalam sistem MySAPK. Oke, untuk PPK itu lebih sedikit, hanya profil, riwayat jabatan, riwayat diklat, riwayat penghargaan, riwayat keluarga, dan riwayat organisasi. Next. Oke, ini domain daripada BKN. Itu nanti data yang sudah diverifikasi akan di-approval oleh BKN, yaitu riwayat pendidikan Bapak Ibu, riwayat pangkat dan golongan, riwayat PMK, nah, riwayat PMK lagi kan nyebut, riwayat CTLN. Ini akan terus dipantau oleh BKN untuk pengajuan pemutakhiran data Bapak Ibu. Oke, next. Oke, ini seputar permasalahan yang muncul ketika Bapak Ibu melakukan login MySAPK. Yang pertama adalah perbaikan elemen NIP dan nama. Apabila Bapak Ibu sedang berproses
mengalami perubahan nama atau NIP di BKN pusat, otomatis Bapak Ibu tidak bisa login ke My SAPK. Yang kedua, status Bapak Ibu tidak aktif. Nah, itu juga tidak bisa Bapak Ibu melakukan update My SAPK. Kemudian yang ketiga yaitu Bapak Ibu tidak ikut nih PUPNS 2015. Sudah dipastikan Bapak Ibu tidak bisa melakukan login My SAPK. Kemudian ada pembatalan pensiun. Nah, pembatalan pensiun ini Bapak Ibu tidak bisa melakukan pemutakhiran data. Kemudian diberhentikan, baik diberhentikan hormat, tidak hormat, dan lain sebagainya. Bapak Ibu tidak bisa melakukan update My SAPK. Dan terakhir, Bapak Ibu tidak memiliki NIP baru. NIP baru di sini adalah NIP 16 digit yang berisi tahun lahir, bulan lahir, tanggal lahir, CPNS, jenis kelamin, maupun kode PNS-nya. Oke, Bapak Ibu. Next. Ini apabila Bapak Ibu tidak mengikuti PUPNS, secara otomatis Bapak Ibu harus berproses semuanya dari permasalahan-permasalahan login My SAPK tersebut. Bapak Ibu harus berkoordinasi ke induk instansi asalnya untuk dilakukan pengaktifan akun Bapak Ibu. Apabila permasalahan-permasalahan Bapak Ibu tidak diselesaikan, Bapak Ibu tidak bisa melakukan login My SAPK ini. Next. Oke, terima kasih. Untuk My SAPK DKI Jakarta, dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta, itu sudah dimulai dari tanggal 15 September 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021. Apabila Bapak Ibu tahun ini sudah melewati masa batas yang telah ditentukan, belum juga mengisi My SAPK, sudah dipastikan ke depannya Bapak Ibu akan terkendala untuk masalah pelayanan-pelayanan kepegawaian, untuk masalah kenaikan pangkat, pelayanan pensiun, maupun pelayanan-pelayanan kepegawaian yang lainnya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu berpartisipasi dan berkontribusi dalam melakukan pengisian My SAPK pada tahun ini. Saya harapkan kerjasama Bapak Ibu untuk mensukseskan kegiatan ini, jangan sampai tidak ada yang mengisi. Tetap kami akan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan My SAPK. Terakhir, apabila Bapak Ibu menemukan kendala dalam pengisian My SAPK, kami dari tim Subbagian Kepegawaian siap dihubungi 24 jam dan akan memandu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak bisa bertanya. Pertanyaan ya. Demikian tadi penyampaian dari Bapak Muklisin. Mohon izin Bapak Ibu, dari penyampaian tadi mungkin ada yang ditanyakan. Iya, Bu. Karena ini Saya kegiatan internal kita, jangan malu-malu untuk bertanya Bapak Ibu, agar dalam pengisian penginputan data mandiri nanti tidak ada kesalahan. Yang kurang jelas mohon untuk ditanyakan. Saya mau bertanya. Bapak Ibu, kami pending dulu untuk tanya jawab. Karena jawab pada sesi ini, kami akan lanjutkan di kolom chat. Kita akan langsung masuk ke dalam teknis pengisian My SAPK. Berikut kami akan tampilkan video tutorial cara pengisian My SAPK. Karena apabila Bapak Ibu salah dalam melakukan pengisian update My SAPK, maka statusnya tidak bisa mundur atau kembali Bapak Ibu updating lagi. Tidak bisa. Bapak Ibu harus betul-betul hati-hati dalam mengisi data My SAPK ini. Pastikan data yang Bapak Ibu sudah benar, direview lagi apabila sudah di-input, jangan sampai ada kesalahan. Nanti Bapak Ibu, kalaupun nanti menemukan satu kesalahan, Bapak Ibu harus segera temui tim verifikator individu, tim verifikator induk untuk dilakukan perbaikan. Dan itu pun hanya 1 kali
perhistoris pengajuan pemutakhiran data. Apabila Bapak Ibu melakukan kesalahan berulang-ulang untuk satu historis pengajuan, Bapak Ibu tidak bisa melakukannya. Oke. Untuk pengajuan pembaharuan data ini terhadap kesalahan yang terjadi dalam penginputan, membawa dokumen pendukung atau aslinya untuk dilakukan verifikasi oleh tim verifikator untuk dilakukan perbaikan. Oke. Berikut kita akan tampilkan video tutorial tentang pengisian My SAPK. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya sudah buka My SAPK. Di sini saya coba yang versi developernya atau versi training. Jadi pertama-tama kita akan melihat login akun My SAPK. Di sini Bapak Ibu dapat mengisi username dengan NIP dan memasukkan password Bapak Ibu. Nah, di sini jika misalnya Bapak Ibu ada yang ingin mengubah password, Bapak Ibu bisa pilih lupa password dan dapat mengisi password barunya dengan kriteria minimal 6 digit, harus ada angkanya, menggunakan huruf dan ada huruf kapitalnya. Dan Bapak Ibu tidak diperbolehkan memasukkan spesial karakter ke dalam password seperti tanda seru, akeo, ataupun pagar, dolar, itu tidak diperbolehkan dimasukkan ke dalam password. Di sini saya coba login. Nah, pada tampilan My SAPK, pertama-tama kita akan melihat nama kita, baru ada NIP dan juga instansi kerja kita. Di sini nama saya, NIP, dan juga ada instansi kerja yaitu BKN. Di sebelah kanannya, di sebelah kanan informasi tersebut akan ada keterangan periode pemutakhiran data mandiri. Di sini karena BKN merupakan instansi pusat, jadi periode pemutakhiran datanya seperti yang dijelaskan oleh Mbak Elin, yaitu mulai tanggal 15 Juni 2021 sampai tanggal 14 Oktober 2021. Lalu di bawahnya terdapat progres pemutakhiran data mandiri. Jadi ini nanti progresnya akan bertambah ketika kita telah selesai melakukan pemutakhiran data di setiap riwayat. Jadi nanti akan ada 12 riwayat yang akan kita mutakhirkan. Oke, di sini kita mulai coba saja untuk melakukan pemutakhiran data mandiri. Kita klik lengkapi data mandiri. Nah, pada halaman awal akan ada dua tab, yaitu tab kategori dan juga tab histori pengajuan. Pada tab kategori ini, di sini awalnya kita harus memilih yang namanya unit verifikasi. Jadi unit verifikasi ini yang nantinya akan memeriksa dokumen yang telah Bapak Ibu unggah di setiap riwayat ini. Untuk BKN, untuk Biro SDM-nya, untuk unit verifikasi ini setingkat eselon 2, jadi misalnya di sini Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem ataupun setingkat pusat ataupun kantor. Setelah kita memilih unit verifikasi, maka Bapak Ibu dapat mengklik tombol simpan. Ketika muncul notif berikut, maka Bapak Ibu telah berhasil memilih unit verifikasi. Nah, di sini terdapat 12 riwayat yang harus dilakukan pemutakhiran data mandiri. Baru di sampingnya ada histori pengajuan. Nantinya, setelah kita selesai memutakhirkan salah satu data ini, maka monitoringnya akan muncul di tampilan berikut. Oke, kita balik ke kategori. Nah, misalnya pertama kita ingin mengubah data personal ataupun mengubah profil. Kita dapat klik riwayat ubah profil. Nah, pada tampilan ini terdapat tiga tab. Yang pertama itu tab informasi utama, lalu ada kontak pribadi, dan data pendukung. Di informasi utama, untuk nama, NIP, dan juga satuan kerja ini tidak dapat diubah oleh PNS atau Bapak Ibu sekalian. Jadi yang dapat diunggah pada tab informasi utama ini hanya foto. Nah, Bapak Ibu harus mengupload foto sesuai dengan persyaratan yang tertulis di sistem, yaitu formatnya itu harus JPG atau JPEG atau PNG, dan untuk ukuran maksimumnya 500 KB. Nah, di sini saya coba unggah foto.
Di sini foto saya sudah muncul, baru saya klik simpan. Oke, selanjutnya di tab kedua ada kontak pribadi. Nah, di sini Bapak Ibu wajib mengisi alamat domisili tempat tinggal sekarang, nomor telepon, nomor handphone, email dinas pribadi, email BKN-nya, dan juga untuk email pribadi ini tidak dapat diubah. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ingin mengubah email pribadinya, silakan diajukan dulu ke TU-nya, lalu nanti TU-nya akan menyampaikan ke Biro SDM-nya. Selanjutnya, setelah selesai mengisi data di kontak pribadi, kita ke data pendukung. Berikut isiannya ada NIK, nomor KK, ada agama, ada lokasi kerja. Lalu ada lokasi kerja, karena di DKN Pusat berarti di Jakarta, kalau di Kanrek, misalnya Kanrek Bandung ataupun Kanrek Jogja, berarti ditulis Bandung atau Jogja. Lalu dapat mengisi nomor akta kelahiran. Kalau misalnya belum tahu nomor akta kelahirannya ataupun dokumennya belum ada, dapat dikosongkan terlebih dahulu. Lalu ada NPWP, BPJS, Garis Kartu, Taspen, Tapera, KPPN atau Kantor Pembayaran Gaji dan juga kelas jabatan. Untuk tanggal NPWP dan juga tanggal Taspen dan juga nomor Tapera, jika misalnya di kartunya itu belum ada tanggalnya, maka dapat dikosongkan saja. Lalu setelah data-datanya sudah selesai diisi, kita dapat klik tombol simpan. Ini saya coba isi. Untuk simpan untuk kontak pribadi. Oke. Lalu data pendukung. Nah, di sini saya telah selesai memutakhirkan data pada tab informasi utama, kontak pribadi, dan juga data pendukung. Lalu saya kembali ke pemutahiran data mandiri. Nah, dari yang awalnya warna barnya itu warna merah dengan tulisan belum selesai, karena kita telah selesai mengedit data-datanya, maka warna barnya akan berubah menjadi warna hijau dan tulisannya berubah menjadi selesai. Untuk riwayat profil ini tidak dilakukan verifikasi oleh pihak verifikator. Jadi misalnya kita mengubah datanya, salah satu datanya misalnya alamat domisili lagi, mau diganti lagi, maka datanya akan otomatis berubah. Jadi tidak perlu diverifikasi lagi oleh pihak verifikator. Oke, selanjutnya kita akan memasuki riwayat pangkat atau golongan. Nah, di sini misalnya kita bagi menjadi beberapa kasus. Misalnya kasus pertama, riwayat saya itu benar-benar di golongan 3A. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat di MySAPK-nya sudah sesuai di golongan 3A. Lalu langkah apa yang selanjutnya akan kita lakukan? Nah, di sini kita coba cek dulu datanya. Di sini ada 3 titik, kita klik, lalu kita pilih ubah data. Nah, kita lihat setiap inputan pada riwayat golongan. Golongannya sudah sesuai, jenis KP-nya sudah sesuai. Nah, misalnya sudah sesuai semua, lalu apa yang mesti kita lakukan? Kita pilih lanjutkan. Nah, di sini jika data-data Bapak Ibu sudah sesuai, maka Bapak Ibu wajib untuk mengupload data dukungnya. Jadi misalnya ini riwayat golongannya sudah sesuai, misalnya di 3A. Data-datanya juga sudah sesuai. Langkah selanjutnya yaitu mengupload data dukung. Nah, untuk riwayat golongan dan pangkat, yang wajib diupload yaitu dokumen SKKP-nya. Dan untuk dokumen pertimbangan teknis ini sifatnya opsional, jadi bisa dikosongkan. Di sini misalnya kita upload dokumen SKKP. Baru kita pilih lanjutkan. Nah, pada tahap ketiga, di sini ada ringkasan data-data terkait riwayat golongan kita dan juga data dukung yang sudah kita upload. Nah, misalnya saya balik lagi ke riwayat golongan. Tadi kan misalnya case pertama, saya benar-benar di golongan 3A. Nah, case kedua misalnya,
saya ternyata udah di golongan 3B, saya sudah dapat SKKP, tapi di MySAPK kenapa masih golongannya 3A? Nah, kalau untuk case berikut, maka Bapak Ibu dapat mengklik tombol tambah baru di sini untuk menambah riwayat yang baru. Kita klik tambah baru. Baru kita pilih golongannya, misalnya golongan 3B. Baru kita pilih KP-nya. Kita isi masa kerja, TMT, nomor SKKP, nomor praktek PKN, nanti dilanjutkan dan kita wajib untuk mengisi data dukung yaitu SKKP kita. Oke, case kedua sudah, lalu misalnya kita masuk ke case ketiga. Ini case ketiga, misalnya kita cek saya golongan 3B, tapi saya ingin lihat dulu riwayat golongan 3A saya. Nah, ketika saya lihat, ternyata nomor SK-nya ada yang salah, nomornya dan juga tanggalnya misalnya ada yang salah. Di sini kasusnya kita datanya salah untuk golongan yang sebelumnya, golongan 3A, dan juga saya ingin menambah golongan baru yaitu golongan 3B. Jadi mana yang harus saya pilih, memperbaiki golongan 3A atau menambah golongan yang baru, yang golongan 3B. Jadi berdasarkan tujuan dari PDM, maka data yang harus dimutakhirkan yaitu data yang terkini, yaitu data yang terakhir. Jadi karena ada kesalahan di data yang sebelumnya dan ada keperluan untuk menambahkan golongan yang baru, maka saya memilih untuk menambahkan golongan yang baru saya. Jadi di sini saya pilih penambahan golongan untuk 3B-nya sebagai usul untuk pemutakhiran data mandiri. Lalu untuk golongan 3A-nya gimana cara memperbaikinya, gitu kan? Karena kesempatan setiap PNS hanya bisa memutakhirkan satu data di setiap riwayatnya. Nah, untuk perbaikan golongan 3A akan dilakukan setelah event PDM ini berakhir. Jadi untuk perubahan data-data yang sebelumnya, riwayat-riwayat yang sebelumnya dapat dilakukan tahun depan. Nanti tahun depan MySAPK tidak akan ditutup, jadi PNS dapat langsung ataupun terus-menerus melakukan usulan pemutakhiran data mandiri. Nah, di sini contohnya misalnya kita ubah saja. Misalnya di sini ternyata angkanya 2. Saya pilih yang case pertama tadi, mengubah data. Baru di sini kita upload file SKKP. Kita pilih lanjutkan. Nah, setelah di step yang ketiga di ringkasan, harap diperhatikan Bapak Ibu jangan lupa mengklik saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Di sini ada tombol centang. Baru kita klik kirim. Nah, di sini kita telah berhasil mengupdate golongan dan pangkat. Lalu kita dapat klik lihat histori pengajuan. Jadi kan tadi golongan saya golongan 3A, lalu saya melakukan perubahan di nomor SK. Jadi perubahan tersebut akan kelihatan di histori pengajuan. Nah, di sini ada mengusulkan perubahan riwayat golongan dengan notifikasi input berkas. Jadi stepnya di input berkas. Nah, kalau kita klik akan muncul detail dan di sini kelihatan perubahan yang kita lakukan yaitu perubahan di SK nomornya. Misalnya kita balik lagi ke riwayat pangkat, di sini sudah selesai statusnya dan titik 3 yang tadi lagi tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu hanya bisa melakukan pemutakhiran data mandiri hanya sekali. Dan kalau kita lihat di sini, datanya itu masih nomor SK yang pertama. Tadi kan SK yang pertama nomornya 1. Saya melakukan perubahan pengajuan nomornya 12. Jadi untuk pengajuan perubahannya itu nanti akan diperiksa terlebih dahulu oleh verifikator instansi dan juga approval instansi, dan jika disetujui, baru nanti akan muncul perubahannya di sini. Jadi usulan kita ini sekarang sudah masuk prosesnya di inbox verifikasi instansi. Jadi datanya tidak langsung berubah di aplikasi MySAPK. Masalahnya suaranya bagus. Nah, di sini kalau misalnya kita ke dashboard, kita lihat progresnya karena kita telah selesai melakukan pemutakhiran 2 riwayat, maka progresnya bertambah 2/12. Selanjutnya riwayat pendidikan. Misalnya di sini saya
sudah S2, ternyata di MySAPK datanya masih S1 dan saya sudah mendapatkan SK pencantuman gelar dari BKN. Maka di sini saya dapat tambah baru, saya klik tambah baru, di tingkat pendidikannya saya pilih S2. Untuk pendidikan, nah di sini ada beberapa referensi, jadi untuk pendidikan tidak free text, jadi ada referensi yang berasal dari Direktorat Pendidik, misalnya ada S2 Bapak Ibu yang tidak ada S2-nya, tidak ada nama pendidikannya di referensi yang tertera di halaman ini, maka Bapak Ibu dapat berkonsultasi ke TU, nanti dari TU akan menyampaikan ke Biro SDM untuk nantinya Biro SDM mengajukan penambahan referensi di Direktorat Pendidik. Sini kita dapat isi nama sekolah, tahun lulus, tanggal tahun lulus, nomor ijazah. Gelar depan kalau nggak ada bisa di klik aja, misalkan gelar depannya misalnya. Dan baru yang kedua, ini ada keterangan pendidikan pertama. Jadi pendidikan pertama ini di checklist apabila pendidikan Bapak Ibu ini merupakan pendidikan pada saat pengangkatan CPNS gitu. Jadi kalau misalnya pendidikannya diampu setelah menjadi CPNS, maka ini jangan di checklist, dibiarkan saja. Jadi kita pilih lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu wajib untuk mengupload data dukung. Nah, di sini data dukungnya, untuk setiap data dukung itu silakan diupload dalam format PDF. Jadi semua data dukung formatnya harus PDF, maksimal ukurannya 1 MB dan diusahakan harus jelas dan tidak blur. Jadi nanti misalnya kalau misalnya data dukungnya kurang jelas atau blur, maka akan menyulitkan verifikasi untuk memverifikasi berkas Bapak Ibu sekalian. Sini saya upload file ijazah untuk penambahan riwayat pendidikan dan juga transkrip nilai. Nah, di sini kalau misalnya kita sudah berhasil mengupload data dukung, nanti akan ada checklist hijau di sini. Baru kita pilih lanjutkan. Nah, misalnya di step ketiga di ringkasan, ternyata ada kesalahan penginputan, misalnya nomor ijazah. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja tombol ubah di sini. Nanti akan balik kembali ke step yang pertama untuk masukkan data. Oke, kita lanjut aja. Kalau data, nah ini dia, akan balik ke step masukkan data. Kita perbaiki misalnya nomor ijazahnya 12345. Oke, ini data dukung yang tadi. Sudah benar nomor ijazahnya, data dukungnya sudah oke. Saya checklist, saya menyatakan bahwa data yang saya benar, baru saya kirim. Oke, lihat histori pengajuan. Kita lihat di historinya. Nah, di sini sudah masuk bahwa kita telah berhasil mengusulkan perubahan riwayat pendidikan. Oh iya, tadi kelupaan di sini kan step pertama itu input berkas. Nanti setelah usul kita disetujui oleh verifikator, maka tulisan input berkas ini akan berubah menjadi verifikator instansi. Kemudian nanti naik level menjadi approval instansi, dan kalau untuk pendidikan berarti nanti butuh verifikator dari BKN. Jadi ada 4 step: input berkas, verifikasi instansi, approval instansi, dan verifikasi BKN. Nah, di sini sudah hijau. Baru jabatan sama, misalnya kita ubah aja. Karena sudah sesuai, gak ada yang berubah datanya, kita lanjutkan. Kita masukkan SK jabatan untuk riwayat jabatan. Oke, jadi misalnya SK jabatan Bapak Ibu nggak ada, jadi Bapak Ibu tetap bisa mengupload data dukung dengan data dukung alternatif yang seperti dijelaskan Mbak Elin sebelumnya.
Lanjutkan. Sudah oke, kita klik saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, kirim. Oke, jabatan sudah. Nah, sekarang kita ke riwayat peninjauan masa kerja. Untuk riwayat peninjauan masa kerja ini harap diingat kembali, jadi yang diinputkan itu bukan usulan untuk melakukan peninjauan masa kerjanya. Jadi ini riwayat yang ditambahkan itu adalah peninjauan masa kerja yang sudah disetujui oleh BKN, yang sudah ada nomor praktek BKN-nya, gitu. Jadi bukan usulan peninjauan masa kerja dari awal. Di sini kita bisa pilih misalnya PMK-nya dari instansi negeri ataupun swasta, baru nama instansi atau perusahaannya, tanggal mulai bekerja, tanggal berakhir bekerja, nomor SK-nya, baru nomor praktek dan juga tanggal praktek BKN, dan yang terakhir itu ada masa kerja, tahun, dan juga bulan. Misalnya masa kerjanya 12 tahun, berarti 12 tahun 0 bulan. Oke. Nah, misalnya bagaimana dengan PNS yang tidak memiliki masa kerja sebelumnya, jadi nggak ada yang harus diakui. Jadi Bapak Ibu dapat mengklik tombol di sebelah kanan tambah baru, namanya tombol data riwayat PMK sudah sesuai. Kita klik, misalnya di sini saya tidak ada peninjauan masa kerja, jadi saya bisa klik aja tombol ini, baru kita pilih tombol iya, dan langsung otomatis selesai. Oke, selanjutnya riwayat CPNS atau PNS. Di sini saya ingin ubah data. Misalnya untuk CPNS, maka status kepegawaian yang dipilih itu yang CPNS. Nah, untuk CPNS dapat melengkapi nomor surat, nomor SK CPNS-nya, tanggal SK CPNS-nya, nama jabatan yang mengangkat, dan juga kartu pegawainya. Dan untuk PNS, tadi yang CPNS, dan jika PNS, maka dapat mengisi SK CPNS-nya, tanggal SK, nama jabatan, nomor SK PNS, tanggal SK PNS, ini Latsar, baru ini ada STMT, yang ini C2TH untuk yang CPNS lebih dari 2 tahun, kalau tidak ada dikosongkan, baru surat dokter dan juga kartu pegawai. Sini kita pilih lanjutkan. Oke, sini wajib diisi. Untuk riwayat CPNS PNS, maka file dokumen wajib yang harus diisi yaitu SK CPNS-nya. Kalau SPMT-nya tidak ada bisa dikosongkan, dan jika dia CPNS, maka SK PNS-nya tidak usah diupload data pendukungnya. Dilanjutkan, baru di step ketiga ringkasan. Jika sudah sesuai, maka kita klik bahwa datanya sudah benar dan kita klik kirim. Oke. Nah, di sini histori pengajuannya sudah masuk, dan ketika kita balik lagi, maka titik tiganya sudah tidak ada lagi, maka tidak bisa melakukan ubah data. Oke, selanjutnya diklat kursus. Nah, di sini ada untuk diklat, ada beberapa diklat yang dapat kita ubah. Jadi nggak cuma diklat yang terakhir, jadi ada beberapa macam diklat. Kita bisa cek datanya satu-satu. Jika sudah sesuai, maka kita dapat mengupload data dukung untuk diklat yang terakhir. Misalnya ini, saya pilih ubah data, misalnya jika saya tidak mempunyai diklat pada tahun 2021. Tapi misalnya jika Bapak Ibu punya diklat tahun 2021 dan belum ada datanya di MySAPK, maka Bapak Ibu bisa klik tambah baru di sini, baru diisi jenis diklatnya, misalnya diklat struktural, diklat PIM 1, 2, 3, 4, baru diklat fungsional, diklat teknis, ataupun misalnya ada webinar, dapat sertifikat, dan bisa diakui, maka dapat dipilih yang jenis diklat workshop, kursus, seminar, magang. Nah, di sini, isi saja nama webinarnya.
sertifikatnya. Tahun melaksanakan webinarnya mau mulai, soalnya hari ini. Nah, kalau untuk riwayat diklat, data dukung yang harus diunggah yaitu dokumen sertifikat diklatnya. Pilih soalnya dokumen ini, baru kita lanjutkan. Jangan lupa untuk mengklik bahwa data yang diinput sudah benar dan klik kirim. Oke, sudah masuk ke history. Kita lanjutkan ke riwayat keluarga. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ellen sebelumnya, untuk riwayat keluarga ini, data yang dimutakhirkan lebih dari satu data, yaitu ada data orang tua, data pasangan, dan juga data anak. Di sini pertama-tama kita ingin memperbarui data orang tua. Misalnya kita lihat datanya, misalnya sudah sesuai untuk data ibu, lalu kita lihat data ayah juga sudah sesuai. Nah, jika sudah sesuai, maka untuk bagian orang tua dapat kita klik data riwayat orang tua sudah sesuai, jika data orang tuanya sudah sesuai. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat saya sudah klik data sudah sesuai, tapi statusnya belum selesai. Kenapa? Karena untuk riwayat keluarga kita juga harus mengkonfirmasi data pasangan dan juga data anaknya. Tadi kita baru klik selesai untuk data orang tua saja. Nah, di sini kita ke data pasangan. Ini misalnya saya punya suami misalnya, saya pilih tambah baru. Nah, kalau untuk suami berarti satu, misalnya ada bapak yang istrinya lebih dari satu, maka bisa dipilih istri yang pertama atau istri yang kedua. Di sini juga bisa dipilih status pernikahan, dan jika misalnya istrinya bukan PNS, bisa dipilih bukan PNS. Jika dia PNS, maka dapat diklik PNS. Nah, jika PNS, kita dapat mengisi NIK-nya, dan nanti akan muncul namanya. Misalnya bukan PNS, diisi nama, tanggal lahir, identitasnya apa, gitu. Kita balik lagi. Karena di sini saya belum punya pasangan, maka saya pilih data riwayat pasangannya sudah sesuai. Oke, ya. Nah, di sini anaknya belum diremajakan. Jadi saya ke tab anak. Nah, untuk tab anak sama, misalnya kita pilih orang tuanya, misalnya ada bapak PNS, istrinya ada 2, bisa dipilih ini istri pertama atau istri keduanya namanya, baru status anaknya, anak tiri, kandung atau angkat, dapat dilengkapi juga data-datanya. Kita ke riwayat keluarga, karena saya belum punya anak, maka di sini saya pilih data anak sudah sesuai. Dan saya pilih ini. Nah, di sini baru tombolnya, barnya berubah menjadi warna hijau dan selesai. Karena tadi saya sudah menyelesaikan untuk data orang tua, data pasangan, dan juga anak. Jadi dapat diingat untuk riwayat keluarga ada 3 data yang harus dilihat kembali, yaitu orang tua, pasangan, dan anak. Jika ada salah satu aja data yang tidak diverifikasi ataupun tidak ditekan tombol sudah sesuai, maka pada riwayat keluarga ini akan selalu warnanya merah dan keterangannya belum selesai. Oke, lanjut kita ke riwayat SKP. Oke, di sini saya TMT 2018, berarti harusnya saya sudah punya SKP tahun 2019 dan 2020. Karena untuk riwayat SKP, data yang perlu dimutakhirkan yaitu 2 tahun terakhir untuk SKP. Dan misalnya CPNS 2020 mungkin baru punya 1 riwayat saja, berarti untuk CPNS 2020 bisa memilih yang tahun 2020 saja. Jadi yang 2019 tidak usah diinput, hanya yang 2020. Dinas jabatan misalnya CFP, SKP, orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, Nah, sini nilai prestasi kerjanya akan muncul secara otomatis. Nah, lalu kita wajib untuk mengisi data penilai dan juga data atasan penilai. Di sini kita memilih terlebih dahulu status penilainya, apakah dia PNS, non-ASN, ataupun
P3K. Sini kalau di PKN, kita pilih PNS, penilainya NIK-nya. Nah, untuk data penilai dan juga data atasan penilai, ini dia jadinya free text. Jadi, misalnya kita ketik NIP, tidak akan langsung muncul otomatis nama dan juga jabatannya, karena dia sifatnya datanya history. Jadi, ini kita harus ketik manual, jadi free text semua. Nah, untuk TMT golongan, misalnya jika di surat SKP ataupun di dokumen SKP itu tidak ada TMT golongannya, maka untuk tanggal TMT golongan ini dapat dikosongkan saja. Untuk penilai sudah, untuk atasan penilai juga sama, isi PNS, NIK-nya berapa. Kalau tidak mengetahui TMT golongan atasan penilai, maka bisa dikosongkan juga seperti yang penilainya. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita wajib untuk mengunggah dokumen realisasi SKP untuk riwayat SKP. Kita klik berkasnya. Oke, kita pilih lanjutkan. Di sini kita cek kembali data utamanya sudah sesuai semua. Untuk data dokumen juga sudah sesuai, jangan lupa untuk klik bahwa data yang diinput sudah benar, kita pilih kirim. Oke, datanya sudah masuk ke histori pengajuan, dan kita telah berhasil mengusulkan riwayat SKP. Nah, di sini keterangannya belum selesai, kenapa? Karena untuk riwayat SKP, data yang dimutakhirkan itu ada 2 tahun SKP, yaitu 19 dan 2020. Untuk CPNS, yang hanya memiliki 1 tahun nilai SKP, yaitu tahun 2020, untuk 2019-nya kan tidak bisa diinput karena tidak ada datanya, maka PNS ataupun CPNS tersebut dapat mengklik ini, data riwayat SKP-nya sudah sesuai. Jadi misalnya tahun 2019-nya memang benar-benar tidak ada penilaian, maka dapat klik data riwayat SKP sudah sesuai, lalu kita konfirmasi ya. Dan berubah menjadi selesai statusnya. Oke, lanjut ikut lagi, yaitu riwayat penghargaan. Riwayat penghargaan ini sama, nah kita tambah misalnya Sari Satya 10 tahun, dan perolehan, kita isi tahunnya, baru SK penghargaannya, dan tanggal SK penghargaannya, kapan diterima. Oke, lanjutkan. Kita upload dokumen sertifikat penghargaannya jika memiliki penghargaan. Jangan lupa klik data yang sudah diinput benar dan kita klik kirim. Oke, jadi misalnya di penghargaan PNS tersebut tidak memiliki sertifikat penghargaan, maka dapat diklik di yang tombol sampingnya lagi bahwa data penghargaan saya sudah sesuai. Oke, yang kedua terakhir yaitu organisasi, sama juga. Jika tidak memiliki riwayat organisasi, maka dapat mengklik data riwayat organisasinya sudah sesuai. Jika memiliki riwayat organisasi dan belum ada datanya di MySareka, maka dapat mengisi nama organisasinya apa yang sesuai dengan tusi dan profesi saat ini, jabatan dalam organisasi, nomor anggota, tanggal bergabung, dan juga tanggal selesainya. Di sini karena saya tidak memiliki riwayat organisasi, saya pilih data riwayat organisasi sudah sesuai. Oke, terakhir untuk riwayat CLTN. Jika tidak memiliki riwayat CLTN sebelumnya, maka dapat memilih data riwayat CLTN sudah sesuai. Namun, untuk riwayat CLTN ini, jika PNS yang melakukan pemutakhiran data sedang dalam kondisi CLTN, maka dia dapat memilih yang pertama, yaitu penetapan CLTN.
Jika dia sudah aktif kembali, sudah aktif bekerja dan juga sudah selesai dalam CLTN-nya, maka dia mengisi dua jenis, yaitu penetapan CLTN-nya dan juga pengaktifan kembali. Jadi bedanya di pengaktifan kembali itu ada tanggal aktifnya kapan. Kalau di penetapan CLTN tidak ada tanggal aktif. Dan jika PNS tersebut melakukan perpanjangan CLTN dan sudah disetujui oleh BKN, maka PNS tersebut wajib untuk mengisi penetapan CLTN dan juga perpanjangan. Dan jika dia melakukan perpanjangan dan sudah selesai CLTN, maka dia isi 3. Penetapan CLTN-nya, perpanjangan CLTN, dan juga pengaktifan kembali dari CLTN. Jadi pada perpanjangan itu dia dapat mengisi SK perpanjangannya dan juga tanggal SK perpanjangannya kapan. Sini karena saya belum pernah melakukan CLTN, maka saya dapat mengklik data riwayat CLTN sudah sesuai. Saya pilih iya. Oke, di sini kalau dilihat 12 riwayatnya sudah selesai dimutakhirkan, dan juga kalau di dashboard untuk progress bar-nya juga telah selesai 12/12, dan juga infonya nanti setelah selesai pemutakhiran data ini, setelah 12 riwayatnya selesai dimutakhirkan, maka nanti di sini ada tombol keterangan berupa pencatatan kartu bahwa kita telah selesai melakukan proses pemutakhiran data mandiri. Tapi untuk saat ini masih di develop. Gitu. Kira-kira begitu penyampaian terkait aplikasi MySAPK. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sampai saat ini sudah bertahan 112 orang dari berbagai instansi, Kesbangpol Provinsi, ada guru dan lain sebagainya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan telah menyaksikan video tutorial cara pengisian MySAPK. Semoga apa yang telah kita saksikan sedikit dapat penjelasan dan pemahaman kita bagaimana cara mengisi aplikasi MySAPK ini. Untuk sesi selanjutnya, saya akan jawab seluruh pertanyaan yang ada di kolom chat. Kami akan membuka layanan untuk konsultasi melalui kolom chat. Yang pertama dari Yeni Magasari. Yeni Mayangsari. Untuk pemutakhiran data riwayat pendidikan, saya kemarin sudah upload riwayat pendidikan untuk S1. Nah, saya ingin menambahkan riwayat pendidikan yang lain, seperti SMA, SD. Kenapa tidak bisa? Yang malah hanya data Anda sebagai diverifikasi sudah tidak bisa dirubah lagi. Baik, untuk sekali lagi saya tekankan bahwa pengisian data 12 data riwayat di dalam MySAPK, Bapak Ibu harus betul-betul berhati-hati. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam penginputan. Seluruh dokumen yang diinput adalah dokumen terakhir, diupayakan dokumen terakhir. Untuk riwayat pendidikan, hanya riwayat pendidikan yang terakhir saja. Misalnya Bapak Ibu punya pendidikan SD, SMP, SMA, S1. Nah, yang diakui sampai level S1. S2-nya juga sudah punya, namun belum diakui oleh BKN. Nah, itu tidak usah diupload. Yang diupload cukup riwayat pendidikan yang terakhir saja, yaitu S1-nya. Jadi Bu Mayangsari itu nggak usah khawatir. Nanti cukup sampai SMA saja. Yang SD, SMP, SMA tidak usah dimutakhirkan. Namun yang perlu diingat adalah ketika dilakukan penginputan riwayat pendidikan, yang diupload adalah dokumen asli. Sekali lagi saya tekankan, dokumen asli. Nah, gimana kalau seandainya dokumen aslinya itu tidak ada, atau ijazahnya tidak ada? Maka apabila dokumen aslinya tidak ada, untuk pendidikan berarti harus dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Kalau misalnya di SMA, berarti oleh kepala sekolah. Kalau di university, berarti oleh rektor. Nah, begitu seterusnya untuk pendidikan. Kalau dia menggunakan fotokopi, kalau asli tidak perlu dilegalisir. Nah, oleh karena itu
diupayakan harus asli. Semua file yang diupload menggunakan file formnya itu PDF. Oke ya, saya rasa cukup pertanyaannya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, dari Pak Muhtadi, Kesbangpol Jakarta Timur. Kalau saya akan pensiun Agustus 2023, apakah saya wajib untuk menginput my SAPK? Jawabnya wajib. Hanya pegawai yang akan memasuki masa purna bakti di tahun 2021 dan 2022 yang tidak menginput my SAPK. Oke, lanjut. Mana? Oke, dari Andi Mariam. Pak, masa pengisian jangan cepat-cepat, kasih waktu 2 bulan lagi. Karena kami guru lagi repot ngisi nilai PTS. Kewenangan penginputan dengan batas waktu yang sangat mendesak ini bukan kewenangan dari SKPD, tapi kewenangan dari BKN. BKN itu tidak melihat dari keseharian atau rutinitas Bapak Ibu. Karena my SAPK apabila Bapak Ibu sudah siap dengan datanya, dokumennya lengkap, itu hanya butuh waktu sekitar 30 menit saja. Jam ideal untuk melakukan penginputan adalah jam 1.00 sampai dengan pukul 7.00. Atau di hari Sabtu dan Minggu, free. Biasanya pegawai banyak yang tidak menggunakan aplikasi ini. Saya sarankan untuk hari kerja jam 1 sampai pukul 7.00. Selebihnya error. Oke, lanjut. Andi Mariam, kemudian Titin Marlina, izin Pak. Untuk pengisian data keluarga, tidak ada perintah upload akte lahir ya Pak. Yang muncul, referensi status nikah 4 tidak ditemukan. Oke. Ini seringkali apabila Bapak Ibu melakukan pengisian my SAPK di jam kerja dan hari kerja, biasanya sistem akan sering down. Apabila Bapak Ibu melakukan pengisian pada jam-jam yang tadi saya sebutkan, yaitu pukul 1 sampai jam 7 pagi atau Sabtu Minggu, dia lebih stabil. Bapak Ibu tidak akan menemukan kendala-kendala teknis terkait masalah gangguan server dan lain sebagainya. Yang jelas, ketika Bapak Ibu mengupdate profil riwayat keluarga, yaitu ada 3 tadi disampaikan dalam tutorial, yaitu data ayah dan ibu, kemudian data suami atau istri, kemudian yang ketiga data anak-anak. Nah, untuk data ayah dan ibu biasanya dimasukkan tanggal lahir saja. Untuk riwayat pendukungnya opsional, jadi tidak terlalu dibutuhkan. Kemudian untuk riwayat suami istri yang diupload hanya buku nikah asli. Nah, gimana kalau seandainya buku nikahnya itu hilang, adanya fotokopinya. Nah, fotokopi itu bisa dilegalisir ke instansi yang berwenang. Kalau dia Muslim biasanya dapat buku nikah bisa legalisir ke KUA. Kalau seandainya KUA-nya jauh, bisa legalisir di KUA di kantor pos terdekat. Nah, untuk non-Muslim biasanya ada surat keterangan akte pernikahan dari Dukcapil. Nah, itu otomatis harus ke Dukcapil untuk melakukan legalisasi. Next, pertanyaan berikutnya. Kemudian, lewat. Ya, Lydia Agustini, izin bertanya, kalau karpek dan karsu hilang gimana? Karpek dan karsu hilang, ya otomatis harus bikin lagi Pak, Bu. Ya, kalau untuk karpek itu harus diusulin lagi ke BKD untuk pembuatan kartu pegawai atau karsu yang hilang. Kalau untuk uploadnya, Bapak Ibu, kalau misalnya ada fotokopinya, cukup fotokopinya saja, namun harus dilegalisir oleh instansi induk. Dalam arti legalisir itu boleh dilakukan oleh hasil saya koordinasi dengan BKD Provinsi DKI Jakarta, legalisir SKCPNS, PNS, SK kenaikan pangkat, kemudian karpek, karsu, kemudian lagi SKP, itu boleh di instansi induk. Oke, untuk suban-suban itu harus ke instansi induk yaitu di provinsi. Kalau untuk guru ya disesuaikan level yang paling rendahnya ada di tingkat kota madya. Jangan sekolahan. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya.
Oke, dari Liana. Mohon izin Pak bertanya, nomor yang dapat dihubungi apabila mengalami kendala. Waduh, itu nggak bisa, tidak bisa di-share. Itu bisa konsultasi ke penghubungnya masing-masing. Apabila Bapak Ibu ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tentunya ada di PCR kepegawaiannya. Tapi kalau ada Bapak Ibu ada di Dinas Pendidikan, hubungi Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan atau instansi lain. Yang jelas, hubungin kepegawaiannya masing-masing. Tentunya kalau Bapak Ibu yang di sekolahan harus berjenjang sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Oke, lanjut. Untuk pensiun Agustus tahun depan, oke, pertanyaan gitu ya. Tahun depan berarti 2022. Apakah harus mengisi pemutahiran data ini ya Pak? Oke, untuk pengisian pemutahiran data tahun depan itu tidak usah. Sekali lagi saya tegaskan, 2021 dan 2022 tidak usah melakukan pemutahiran data MySAPK. Ya, sekali lagi 2021 dan 2002 tidak usah melakukan pemutahiran data karena secara otomatis mereka sudah dilakukan pengusulan pensiun. Oke, next. Lanjut, udah itu. Pak Dumiri, bidang Kesbag. Izin Pak, kakak saya terpisah dengan kakak istri dan anak saya. Saya kakak di Jakarta, sedangkan istri dan anak-anak di Pontianak. Bagaimana cara penginputannya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Tentunya kakak ini kan nanti akan diupload. Kakak itu tidak diupload. Kakak itu tidak diupload. Ya, jadi Bapak Ibu cukup mem-PDF-kan saja. Karena yang diambil itu cuma nick-nya doang. Kakak tidak diupload. Tapi Bapak Ibu cukup menyiapkan saja dokumen itu di PDF-kan. Yang dia untuk riwayat keluarga yang diupload itu hanya untuk pasangan buku nikah, untuk anak-anak kartu akte kelahiran. Next. Tri Surya Widiati, mengingat pentingnya pengisian MySAPK, mohon kiranya kegiatan Zoom ini bisa didokumentasikan melalui akses YouTube. Oke, nanti tunggu tanggal tayangnya ya Bapak Ibu. Untuk yang jelas, MySAPK ini sudah banyak lah tutorialnya kalau dilihat di YouTube. Dari versi BKN, versi BKD, versi guru juga ada yang coba-coba gitu. Next. Pak Yan, Jakarta Utara. Izin bertanya Pak Muklisin terkait SPMT. Kalau yang tidak punya bagaimana ya solusinya, isi di MySAPK. Oke, untuk pengisian SPMT ini ada di kolom pengisian CPNS dan PNS. Nah, untuk riwayat CPNS dan PNS ini salah satunya adalah kolom mengisi SPMT. SPMT ini boleh Bapak Ibu input, namun apabila Bapak Ibu tidak memiliki dokumennya, Bapak Ibu bisa skip. Ya, karena itu tidak diupload. Oke, next. Oke, Pak Dayan dari Bawaslu Provinsi. Izin Pak bertanya terkait kami yang Bawaslu hanya bertiga, bagaimana mengisi UNOR kemarin ditanyakan. Baik Pak, untuk Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, mohon maaf, nanti kami akan konsultasi lagi dan koordinasikan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta terkait UNOR Bawaslu, karena Bawaslu sudah punya pejabat pembina kepegawaian sendiri. Tentunya ini akan menjadi pertanyaan sendiri apakah dia menginduk kepada Bawaslu RI atau pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi yang jelas nanti kami akan konsultasikan dan koordinasikan dulu ke BKD terkait nanti pengisian UNOR dari teman-teman Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Next. Oke, dari Pak Abu Nasbullah. Gimana cara untuk pembetulan huruf pada nama dan tempat lahir? Nah, ini simpel sekali ya Bapak Ibu. Sebetulnya ketika Bapak Ibu melakukan pembetulan untuk nama, nah tapi ini pertanyaan masih ambigu dalam arti huruf dan nama tanggal lahir siapa? Ayah, ibu, anak, pasangan, atau nama tambah lahir dari PNS. Kalau yang jelas, kalau untuk riwayat keluarga, pembetulannya itu secara otomatis di kolom riwayat keluarga. Tapi kalau untuk PNS, itu pembetulannya tentu akan mempengaruhi banyak hal
terkait masalah penetapan NIP dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk riwayat keluarga, apabila ada yang salah, cukup dibetulkan saja, diperbaiki di kolom riwayat keluarga. Next. Oke, dari Dika. Apabila ada perubahan data karena salah input, bagaimana caranya? Oke, ini pertanyaannya simpel sekali, tapi bagus. Seringkali apabila Bapak Ibu melakukan pengisian data ini tidak melakukan review terlebih dahulu terkait data yang telah Bapak Ibu input. Mohon Bapak Ibu sebelum melakukan saya setuju dan benar melakukan penginputan di centang kolom untuk MySAPK, pastikan data itu udah betul-betul sudah sesuai, jangan sampai ada yang salah. Kalau salah, nanti pembetulannya Bapak Ibu langsung ke induk organisasi untuk masuk ketemu verifikator dilakukan perbaikan. Dan itu hanya 1 kali ya Bapak Ibu, 1 kali pembetulannya. Kalau di Badan Kesbangpol, 5 wilayah kota termasuk provinsi, pembetulannya verifikatornya ada di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Kalau untuk dinas lain, ya tentunya ada di dinas provinsi sesuai dengan induk organisasi UNOR-nya. Kalau misalnya dinas pendidikan, berarti ada di dinas pendidikan. Kalau di PTSP, berarti ada di dinas PTSP. Semuanya ada di induk organisasinya untuk verifikasi. Dengan membawa data pendukung yang asli untuk perbaikan. Temui tim verifikator MySAPK. Next. Lewat coy. Izin bertanya lagi, kalau sudah upload fotokopi tapi tidak dilegalisir gimana? Berat. Jadi gini, Bapak Ibu kan sering kali sebelum ada tutorial udah coba-coba nih, ya kan? Udah coba-coba MySAPK bagus, tapi perlu diketahui bahwa dalam melakukan upload MySAPK ini yang pertama harus dokumen asli. Itu saya tekankan, dokumen asli. Yang kedua harus dokumen legalisir jika dia fotokopian. Nah, kalau dia dokumennya asli nggak ada, fotokopinya juga hilang, habis buat naik pangkat. Nah, itu Bapak Ibu pakai surat keterangan. Surat keterangan diterbitkan sesuai format yang sudah tersedia. Nanti kalau misalnya lupa akan saya share ke grup. Oke, lanjut. Dari Bu Tuti Ali Brata, upload datanya di mana ya Pak? Mohon info. Nah, kita lagi berbicara masalah MySAPK, maka upload datanya di MySAPK. Oke, Pak Ade di itu. Yang untuk tadi link link belajar. Ya. Oke, untuk pengisian MySAPK saya klik di kolom chat ya. Ini Bapak Ibu silakan linknya untuk belajar. Ingat ya, ingat untuk belajar. Adanya di http://dep/mysapk.bkn.go.id. Ini untuk belajar. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya upload salah, nggak masalah. Ya, dep, pakai dep depannya, dep/mysapk.bkn.go.id. Ini kalaupun Bapak coba-coba salah, nggak masalah. Tapi di aslinya, ketika Bapak Ibu udah yakin, udah bisa, udah pintar, udah mahir, udah ahli, silakan langsung ke mysapk.bkn.go.id. Kalau untuk belajar pakai kata-kata dep. Ya. Jadi jangan sampai keliru ya. MySAPK untuk pengisian data yang sebenarnya, kalau dep untuk belajarnya. Oke, tadi udah saya share di kolom chat. Lanjut. Untuk melihat yang sudah diinput di mana ya Pak? Saya buka historis pengajuan tidak muncul. Oke. Jadi gini, Bapak Ibu, servernya lagi server BKN itu agak tidak stabil. Dalam arti Bapak Ibu yang penting itu sudah melakukan verifikasi data dan sudah benar gitu kan. Status terkonfirmasi data terkirim. Nah, kalau itu sudah terkirim dan status di pengajuannya sudah berwarna hijau,
itu secara otomatis historisnya untuk pengajuan itu sudah masuk ke dalam tim verifikasi. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, yang penting statusnya sudah hijau, Bapak Ibu sudah melakukan pembaharuan data mandiri, insya Allah datanya masuk ke dalam UNOR-nya induk organisasi masing-masing tempat Bapak Ibu bekerja. Yang jelas UNOR-nya itu menjadi wadah di mana pembaharuan data Bapak Ibu masuk ke dalam tim verifikator. Jadi jangan salah nginput UNOR. UNOR-nya itu kalau untuk Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, itu makanya UNOR-nya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Yang masih menggunakan, pada saat launching pertama, itu menggunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, segera didata ke saya, karena UNOR itu sudah dihapus. Kami akan lakukan rekap terhadap UNOR yang salah, nanti akan kita tabulasi dan akan diperbaharui dengan UNOR yang diseragamkan. Pada saat launching pertama di MySAPK pada tanggal 15 September 2021, BKD mengeluarkan UNOR-nya itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi. Ada kata-katanya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Dan bagi teman-teman yang udah coba-coba, biasanya pakai itu. Namun seminggu kemudian diralat lagi, UNOR-nya jadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Nah, itu aja. Bagi yang terlanjur menggunakan UNOR Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, segera direkap, kirim ke bagian kepegawaian untuk dirubah menjadi UNOR yang benar. Sehingga nanti seluruh usulan pemutakhiran data masuk ke UNOR yang sudah ditetapkan oleh BKD, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kalau untuk dinas pendidikan berarti dinas pendidikan saja, tidak pakai Provinsi DKI Jakarta. Karena nanti pilihannya cuma ada satu saja setiap SKPD, tidak ada pilihan yang lain. Next, pertanyaan berikutnya. Oke, Pak Sosro Kartono, riwayat keluarga sudah terisi, mulai orang tua, pasangan, dan anak, tapi warna status masih merah. Nah, riwayat keluarga untuk anak sudah tercantum 2 anak. Setelah tambah 1 anak, tapi kok masih tetap 2 gitu. Oke, baik. Perlu Bapak Ibu ketahui pada saat tadi video tutorial, ketika Bapak Ibu melakukan riwayat pemutakhiran data, dicentang kalimat data yang saya upload sudah benar. Diklik itu. Kalau itunya tidak diklik, maka tidak akan jadi hijau. Dari mulai keluarga, orang tua, kemudian pasangan, sama ada kolom itu. Data yang ada sudah benar, diklik. Nah, di anak juga begitu. Nah, Pak, gimana kan datanya itu kan nggak berubah. Karena yang Bapak masukkan tambah anak, atau tambah data orang tua, atau tambah data pasangan, itu kan baru usulan. Nah, usulannya itu tidak ujuk-ujuk atau tidak langsung muncul di dalam sistem itu. Kalau sistem itu sudah disetujui oleh verifikator, sudah di-approve sama BKD, sudah disetujuin lagi sama approval BKN, baru nanti database Bapak Ibu berubah. Nggak ujuk-ujuk langsung berubah ketika Bapak Ibu mengusulkan. Oke ya. Jadi butuh proses data tersebut. Oke ya. Next. Dari Bu Eni, Jakarta Pusat. Saya belum pernah memiliki kartu. Apakah wajib memiliki kartu walaupun sudah almarhum? Untuk kartu, setiap pegawai, dokumen-dokumen penting pendukung status kepegawaian, yang itu adalah kartu pegawai dan kartu suami atau kartu istri. Untuk kartu atau karis pegawai, apabila pegawai tersebut status pasangannya masih hidup, itu wajib dibuatkan karis atau karsunya. Tapi apabila sudah meninggal, tidak usah dibuatkan karis atau karsunya. Karena statusnya sudah meninggal, nanti yang diupload adalah surat keterangan meninggalnya. Jadi surat keterangan meninggalnya itu nanti ada kolom atau part-part tertentu yang harus diisi, yaitu ada tanggal meninggalnya, terus nomor surat keterangan kematiannya, itu ada nanti diupload ke dalam riwayat pasangan. Oke, next. Apabila Bapak Ibu tidak memiliki dalam arti
karsu itu sebetulnya kolom itu bisa di skip juga karena pembuatan karsu itu cukup memakan waktu kurang lebih hampir 1 tahun untuk dari mulai usulan sampai jadi karsu itu. Jadi saat ini kalau belum punya cukup di skip aja. Oke. Oke. Dari Agus Kesbangpol Jakarta Utara, bagaimana bila data yang asli hilang? Misalnya SK 80%, apa bisa fotokopinya? Tadi sudah ditegaskan ya, kalau diupayakan yang diupload adalah SK asli. Namun apabila SK aslinya tidak ada, itu boleh dilegalisir oleh instansi induk. Yaitu kalau misalnya di wilayah, tetap harus berkoordinasi dengan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Oke, next. Oke, dari Bu Widiawati, saya pensiun Oktober 2002 dan usulannya sudah masuk. Apakah saya masih berkewajiban mengisi My SAPK? Jawabnya tadi di awal sudah saya tegaskan dan tadi juga sudah dipaparkan bahwa untuk pensiun yang seluruh pegawai ASN yang pensiun pada periode tahun 2021 dan 2022 itu tidak usah melakukan updating data My SAPK, terlebih sudah melakukan usulan pensiun. Oke, next pertanyaan berikutnya. Oke, izin bertanya lagi, kalau ada data pegawai yang nama bapaknya beda di akte kelahiran dan di surat kematian bapaknya, apakah perlu mengurus surat keterangan PM1 kelurahan untuk menyatakan bahwa nama tersebut adalah orang yang sama? Oke, untuk data orang tua itu updatingnya ada di riwayat keluarga. Pastikan yang Bapak Ibu update adalah data riwayat yang benar. Ya, jika namanya misalnya adalah sesuai dengan akte kelahiran namanya si Abdullah, ya otomatis namanya Abdullah. Tidak perlu melakukan surat keterangan dari kelurahan karena itu tidak diupload. Data dari BKN hanya mengambil data nama, tanggal lahir, terus kalau beliau masih hidup ya diisi datanya, tapi kalau diupload KTP-nya, artinya kalau misal kakak itu diupload untuk orang tua. Tapi kalau misalnya dia tidak ada, di skip aja nggak apa-apa. Oke. Dari Yeni, Pak ingin tanya untuk riwayat SKP Pak, saya CPNS baru Pak. Dan pengajuan SKP yang kemarin masih berstatus menunggu persetujuan atasan. Apakah SKP dikosongkan di pengisian My SAPK? Jadi gini, untuk CPNS tahun berapa ini pertanyaannya juga harus lebih rinci. CPNS tahun berapa? Kalau CPNS di tahun 2019 berarti dia sudah punya SKP tahun 2020. Kalau dia CPNS tahun 2020, otomatis dia tidak punya riwayat SKP. Nah, pertanyaan saya, SKP sekarang sudah masuk bulan September. SKP itu dibuat dari awal tahun di bulan Januari dan ditutup di tanggal 31 Desember. Secara otomatis SKP tahun lalu itu sudah selesai di tahun berjalan. Makanya kalau misalnya SKP sekarang baru dibuat, saya bingung. Yang jelas ini harus segera dibuat SKP-nya. Jadi diupload SKP-nya yang sudah ada aja. SKP tahun 2019 dan 2020. Next. Saya belum memiliki BPJS Kesehatan, jadi masih Askes. Apakah perlu mengganti Askes ke BPJS? Oke, untuk layanan kesehatan, BPJS itu sekarang sudah berubah jadi BPJS Kesehatan. Askes itu sudah berubah menjadi BPJS Kesehatan. Namun, kartu Askes itu sama dengan kartu BPJS. Apabila kartu BPJS-nya yang kuning yang ada barcode-nya. Nah, kalau itu nomornya itu masih sama, walaupun kita ganti kartu, nomor BPJS-nya masih sama. Yang jelas, kalau misalnya data-data Bapak Ibu
kartu kesehatannya masih yang lama, diupayakan sekarang sudah di-updating menjadi kartu BPJS Kesehatan yang terbaru. Oke? Oke, saya rasa sudah cukup semua pertanyaan Bapak Ibu sudah saya jawab semuanya. Nanti untuk informasi lebih lanjut, untuk video tutorial maupun link dari legalisir dokumen apabila Bapak Ibu butuhkan, kami akan share ke dalam grup. Dan jika butuh informasi tentang video, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Untuk buku saku, kemudian paparan, materi tentang SAPK ini, Bapak Ibu bisa download di bkddki.jakarta.go.id. Sekali lagi ya, untuk materi-materi pada hari ini, baik itu buku saku, tutorial, cara pengisian, semuanya ada di bkddki.jakarta.go.id. Nah, di situ semua ada tentang panduan cara pengisian SAPK secara manual. Oke, saya rasa penjelasan saya sudah panjang lebar. Apabila Bapak Ibu masih ada yang ingin berkonsultasi secara pribadi, line kontak untuk seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, kami buka. Kepegawaian siap melayani Bapak Ibu 24 jam. Salam satu data. Saya serahkan kembali ke Kasubag Umum dan Kepegawaian. Waktu sudah menunjukkan pukul 11, saya rasa kita akhiri saja ya Bapak Ibu. Ya. Demikian tadi Bapak Ibu sosialisasi bimbingan teknis penginputan pemuktakiran data PDM AISA BKN. Saya rasa cukup jelas dan cukup gamblang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Muklisin beserta tadi tanya jawabnya. Ada 2 poin yang jadi perhatian kita. Yang pertama, Bapak Ibu perhatikan ya, UNOR kita yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tidak pakai Provinsi DKI Jakarta. Apabila Bapak Ibu ada Provinsi DKI Jakarta, nanti Bapak Ibu boleh berkonsultasi dengan kita. Dan yang kedua, data Bapak Ibu asli. Yang pertama asli, yang kedua fotokopi tetapi harus dilegalisir. Semua data asli atau fotokopi yang harus dilegalisir. Demikian ya Bapak Ibu. Batas waktunya sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021. Saya ingatkan Bapak Ibu, seyogyanya setelah Bapak Ibu mengikuti BIMTEK ini agar segera mengisi penginputan data PDM ini. Karena apa? Karena semakin dekat waktu batas akhir nanti semakin sibuk aksesnya dan kita susah untuk masuk ke situ. Nah, mungkin cukup sekian. Saya rasa Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dari pegawai Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta ataupun dari instansi lain. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan Waalaikumsalam warahmatullahi apresiasi. wabarakatuh. Mengingatkan kembali Bapak Ibu, ini sudah tanggal 4 untuk input aktivitas pertama dan kedua, input realisasi. Jangan lupa ya Bapak Ibu,